Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. 17 pelaku pembantaian 4 tentara di Maibrat masuk daftar pencarian orang Polda Papua Barat. Menko Polhukam pastikan pertandingan PON Papua bisa disaksikan penonton dengan syarat sudah divaksin. Gubernur janjikan 1 miliar rupiah untuk atlet yang berhasil meraih medali emas. Polda Papua Barat menetapkan 17 nama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait penyerangan pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Di antara 17 orang tersebut, salah satunya adalah Silas yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Sektor Kisor. Silas diduga dalam penyerangan pos Ramil. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi meminta pelaku menyerahkan diri, jika tidak petugas akan bertindak tegas. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat, dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Dari 17 tersangka 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Adapun nama-nama DPO tersebut berdasarkan surat DPO nomor 2 sampai dengan 18 garis miring 9 Romawi 2021 Reskrim Polres Sorong Selatan. Yang pertama yaitu atas nama Silaski Kampung Insum. Ya, DPO nanti kita akan berikan semua untuk surat DPO-nya. Jadi Silaski ini sebagai ketua ataupun penggagas. Jadi dalam pelaksanaan tersebut dari hasil keterangannya penyidikan, beliau adalah penggagas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Polisi saat ini masih memeriksa 2 pelaku penyerangan yang berhasil ditangkap dan sejumlah barang bukti, diantaranya selongsong peluru dan pakaian dengan bercak darah. Sebelumnya, 2 September lalu 30 orang bersenjata menyerbu pos Ramil Kisor. Mereka membantai hingga tewas 4 tentara yang saat itu sedang tidur. 2 tentara lainnya berhasil selamat dengan sejumlah luka di tubuhnya. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ajang judi king atau angka ternyata masih marak di Mimika, sehingga membuat kepolisian geram. Mereka membongkar lapak judi yang kembali dibangun di Pasar SP Sabtu lalu. Sebelumnya, polisi menerima aduan sejumlah warga yang gerah dengan judi angka ini, karena sebagian besar pesertanya adalah ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Polisi sudah menertibkan judi king dengan membongkar lapak, namun sebagian warga masih saja bandel dan nekat membangunnya kembali. Padahal judi ini bisa menimbulkan klaster penularan COVID-19. Kita ketahui bahwa Mimika ini masih dalam level 3. Artinya segala kegiatan masyarakat yang menimbulkan atau memunculkan kerumunan massa itu tidak dibenarkan. Dan itu adalah petunjuk dan arahan langsung dari pimpinan tertinggi dalam hari ini pemerintah, gabungan Forkopimda. Tentu kami dari pihak kepolisian, di backup TNI, di backup dari satuan-satuan lain, punya tugas bagaimana untuk merespon segala apapun juga bentuk-bentuk kerumunan yang tidak
yang melanggar protokol kesehatan. Yang tadi barusan kita respon itu adalah pengaduan dari call center. Perlu saudara tahu bahwa call center itu adalah call center 110 yang bebas pulsa, di mana setiap pengaduan dari masyarakat wajib hukumnya kepolisian untuk merespon, karena sesuai tugas pokok fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Sehingga dari pengaduan dari call center 110 itu, kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Mimika Baru dipimpin saya langsung selaku Kapolsek dan di backup oleh Polres Mimika dan Satuan Samapta sesuai petunjuk dari Bapak Kapolres Mimika untuk merespon segala bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat. Salah satunya lapak judi king yang mengumpulkan banyak massa. Sehingga tadi sempat kita lakukan 2 tempat, kita bersihkan tanpa ada perlawanan dan masyarakat memahami dan mengiyakan bahwa memang dengan ada kerumunan itu menimbulkan klaster baru dalam hal ini COVID-19. Saat dibongkar, pemilik lapak tidak ada di tempat. Mereka seolah sudah mendapat informasi polisi akan menggerebek lokasi. Polisi akan bertindak tegas jika masih ada warga yang nekat membangun lapak judi king. Polisi juga berharap warga mentaati kebijakan PPKM level 3 untuk menekan penularan COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua bisa disaksikan penonton secara langsung. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika meninjau sejumlah venue PON di Jayapura Sabtu lalu. Kendati demikian, Menko Polhukam meminta warga harus sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sekarang sudah memutuskan setiap pertandingan bisa ditonton. Cuma syaratnya 2. 1, protokol kesehatan. Yang kedua, jumlah penontonnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan yang akan ditentukan dalam waktu cepat. Jadi tidak bisa berbondong-bondong. Tentu ada siaran langsung kalau bagi yang menonton secara virtual. Ada para Dari Jayapura, rombongan langsung bertolak ke Merauke untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan PON, khususnya kesiapan Stadion Sepak Bola Katalpal. Kedua pejabat tersebut juga melihat pos lintas batas negara di Sota yang baru selesai dibangun. Jadi ini kita harap setelah Pak Menko Polhukam dan Permendagri datang ini mungkin dalam 1-2 hari mereka akan laporkan kesiapan kita di Merauke terkait peresmian PLBN dan terutama untuk pelaksanaan PON kepada Pak Jokowi. Agendanya di PLBN apa Pak Kabak? Agendanya nanti di sana ada pemaparan dari Bu Dirjen dari PUPR ada, dari Pak Deputi, dari Pak Deputi Taspara BNPB terkait PLBN, ada pemaparan juga dari Pak Danrem, demikian. Setelah Stadion ini kunjungan venue di mana lagi? Untuk hari ini beliau cuma ke venue ini saja, karena yang lain kan sudah jadi ya, kayak di Swissbell, di Gor, dan lain-lain. Dia tinggal itu saja, jadi besok PLBN. Rombongan kemudian kembali ke Jakarta menggunakan pesawat khusus. PON ke-20 Papua akan dilangsungkan dari tanggal 2 hingga 15 Oktober di 4 wilayah, yaitu Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mimika. Seluruh persiapan sudah rampung dan siap digunakan. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Tiga pekan jelang pelaksanaan PON ke-20, Satuan Lalu Lintas Polres Merauke terus melaksanakan operasi patuh untuk menertibkan pengendara motor. Dalam razia itu, polisi menyita puluhan motor yang tidak memiliki plat nomor. Sepeda motor yang diduga hasil curian tersebut kini diamankan di kantor polisi. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan pihaknya terus menciptakan situasi yang aman karena Merauke merupakan salah satu tuan rumah PON. Operasi Patuh Lalu Lintas 2021 sejak tanggal 6 sampai tanggal 21 selama 14 hari. Sasaran kita yaitu pelanggaran lalu lintas yang kasat mata, ya contohnya mungkin helm, terus tidak tanpa TNKB, terus pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.
Kota untuk pelanggaran ini apa yang didominasi Bu Kasat? Yang dominasi khususnya Kota Merauke paling banyak, mungkin yang tidak memasang rambu pasang TNKB, tidak menggunakan helm. Nah, harapan dari operasi ini nantinya seperti apa Bu Kasat? Ya, operasi ini dalam rangka cipta kondisi menjelang PON, dan juga kita harapkan ke depan masyarakat tertib berlalu lintas, karena nanti kita akan kedatangan banyak tamu dari luar daerah. Ya, kiranya ini menjadi cermin budaya kita bahwa masyarakat Merauke patuh aturan berlalu lintas. Selain menyita puluhan sepeda motor, polisi juga menilang 32 pengendara. Saat ini di Merauke banyak beredar sepeda motor bodong yang tidak jelas surat-suratnya. Sepeda motor itu diduga dipasok dari luar daerah dan dijual dengan harga murah. Sebagian besar pemakai adalah anak-anak muda di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. (1.312) atlet dan ofisial yang akan berlaga membela nama PON Papua dilepas oleh Gubernur Papua Lukas NMB di Stadion Mandala Kota Jayapura Sabtu lalu. Gubernur Papua juga menunjuk Kapolda sebagai ketua kontingen atlet. Gubernur berjanji memberi bonus 1 miliar rupiah bagi peraih medali emas, 500 juta rupiah bagi peraih medali perak, dan 250 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Kesuksesan PON 2021 akan menjadi pembuktian harga diri orang Papua. Kita orang Papua memajukan olahraga Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua sudah menyediakan persembahan bagi setiap atlet yang berprestasi. Ketua kontingen saya tunjuk Pak Kapolda di tahun ini. Jadi saya ingin menyampaikan setiap atlet yang berprestasi seperti medali emas, perorangan 1 miliar per atlet. Jadi anak-anak sekalian, kalau kau prestasi itu menghasilkan emas, saya kasih uang 1 miliar. Kesuksesan PON ke-20 Papua akan menjadi pembuktian harga diri orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya wajib meraih kesuksesan, baik itu sukses prestasi, administrasi, kebudayaan, penyelenggaraan, maupun ekonomi. Dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan Papua bisa menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam urusan olahraga. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Panitia PON ke-20 Papua terus berpacu dengan waktu karena sejumlah fasilitas masih harus dipoles dan dibenahi. Semisal 2 gedung yang berada di Kompleks Gor Hiatsai, Merauke. Kedua bangunan ini terus diperbaiki dan direhabilitasi agar siap digunakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober nanti. Kedua venue nantinya akan digunakan untuk cabang olahraga gulat dan wusu. Panitia PON wilayah Merauke memastikan kedua fasilitas GOR sudah siap digunakan, hanya tinggal pemasangan instalasi penerangan dan air serta sejumlah perbaikan kecil. Sementara ini untuk GOR akan dijadikan sebagai venue pelaksanaan cabang olahraga khususnya wusu dan juga gulat. Wusu direncanakan tanggal 29 September sudah berlaga dan gulat direncanakan tanggal 8 Oktober untuk pelaksanaannya. Memang 2 venue ini dipakai bersamaan sehingga kami coba mendesain selang waktunya itu agak sedikit jauh. Satunya tanggal 29, satunya tanggal 28 karena nanti dalam upaya waktu yang tidak terlalu jauh, selisih jauh, mereka akan melakukan pembongkaran dan perakitan lagi, pembongkaran untuk matrasnya wusu dan pemasangan matrasnya gulat. Sehingga dua cabur ini memang kami sangat fokus untuk nantinya pergantian 2 cabang olahraga yang dimaksud. Dan sampai saat ini progres pengembangan atau pembenahan 2 GOR ini
mungkin dalam hal ini saat ini kita lagi dalam penataan kawasannya, penataan kawasan luar outdoornya. Tetapi kemarin ketika dijumpai dengan tim-tim teknis, dalam hal ini technical delegate, mereka merekomendasikan untuk beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan pembenahan, yakni instalasi air dan instalasi listrik. Dan sekarang setelah melakukan koordinasi dengan PB PON, kekurangan yang ada terkait juga dengan pencahayaan dari ventilasi atas akan ditutup, dirapikan. Itu bersumber dari teman-teman dari bidang arena dari Provinsi Papua, dan itu sudah dalam persiapan pekerjaan. Tapi kedua gor ini dapat dipastikan bahwa akan digunakan tepat waktu, Pak, ya? Sungguh dipastikan bahwa dua gor ini sudah kami siapkan layoutnya dan juga overlay yang kemudian akan menjadi pendukung baik itu di dalam, di outdoor maupun di indoor, sehingga semua pelaksanaan PON yang berhubungan dengan gedung GOR ini akan ditata dalam waktu yang tidak terlalu lama. Panitia juga menjamin rehabilitasi tidak akan memakan waktu lama dan sebelum pembukaan pada tanggal 2 Oktober nanti sudah bisa digunakan. Merauke adalah satu dari 4 tuan rumah PON ke-20 yang akan menggelar 8 cabang olahraga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan jurnalis di Mimika mengikuti pelatihan teknis untuk peliputan PON pada Oktober nanti. PON Papua tinggal kurang dari sebulan, namun masih banyak jurnalis yang belum mengetahui teknis peliputan, sehingga panitia merasa perlu memberikan pelatihan agar pemberitaannya semakin berbobot dan berimbang. Pelatihan bagi para jurnalis ini dilangsungkan di salah satu hotel di Mimika Sabtu lalu. Sejumlah jurnalis mengatakan pelatihan ini sangat membantu karena memberikan gambaran terkait dengan peliputan, khususnya teknis pengambilan gambar di area venue. Dengan adanya event ini, kita juga sebagai pekerja pers ikut terlibat di dalam itu juga. Selain bekerja untuk mempublikasi, memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan PON, paling tidak kita juga kita belajar PON ini seperti apa sih. Karena ini hal baru untuk kita di Papua. Saya yakin dengan adanya event ini, selain memberi hiburan untuk masyarakat Papua di tengah situasi COVID ini, paling tidak ikut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat saat ini lagi lesu. Terus harapan kita ya, ini juga menjadi motivasi untuk tim kita sendiri, paling tidak sebagai tuan rumah bisa menunjukkan prestasi yang baik. Kita jurnalis di Timika berbahagia sekali karena momen seperti ini sangat jarang terjadi, apalagi kita di Papua. Ini kita butuh sekitar 50-100 tahun lagi untuk kejadian ini terulang kembali. Komitmen kami sangat jelas bahwa kita semua media di Mimika sangat mendukung penyelenggaraan ini. Kami sudah berpartisipasi sejak 2 tahun lalu untuk selalu memberitakan banyak hal yang berhubungan dengan kesiapan Mimika. Kami merasa bahwa dengan pelatihan yang diadakan oleh PB PON Papua dalam rangka kesiapan teknis untuk penyelenggaraan PON ini menjadi kekuatan lebih bagi kami untuk semakin baik dalam melakukan peliputan, semakin baik dalam melakukan penulisan, karena menulis PON itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sama dengan yang kita tulis seperti setiap hari. Sehingga kita berharap bahwa dengan penyelenggaraan BIMTEK ini bisa menambah pengetahuan bagi kami, dan sudah 2 hari kita lakukan itu dan kita menyadari bahwa ada pengetahuan baru yang kami dapat. Inilah mengapa hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana kesiapan sesungguhnya venue-venue di Mimika. Panitia PON berharap pelatihan ini bisa berguna bagi para jurnalis yang ditugaskan meliput PON nanti. Panitia juga berharap kerjasama para jurnalis untuk menyukseskan PON ke-20 di Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus turun, Pemda bahkan sudah membuka rumah ibadah. Puluhan orang yang akan beribadah di Gereja Katedral Merauke mengantri di depan pintu gereja untuk diperiksa suhu tubuhnya Minggu kemarin. Warga mengaku senang karena mereka bisa kembali beribadah. Lagi menunggu ibadah kedua, Kak, Bu? Iya, Jam berapa rencana ibadah kedua? jam 8. Nah, Ibu setelah dibukanya gereja ini untuk ibadah ini bagaimana perasaan Ibu? Pesan saya lega.
Soalnya selama ini libur 2 bulan, jadi kita merasa nggak bisa lah kalau nggak gereja. Oh gitu. Umat harus ke gereja Gitu ya. supaya minta doa pengampunan. Bapak Melkior sekarang ini lagi nunggu ibadah kah? Ya lagi nunggu ibadah misa kedua. Misa kedua ya. Nah, Pak Melkior ini kan sudah hampir lebih 2 bulan gereja ini tutup. Bagaimana dengan pembukaan gereja ini untuk ibadah ini Pak Melkior? Kalau setelah sudah berapa bulan lebih untuk gereja ini, kita rasanya sebagai umat yang merasa tidak enak karena dengan adanya gereja ini sehingga manusia ini iman dan itu kan dia bisa takwa kepada Tuhan. Jadi Sehingga ibadah ya. selama dua bulan ini kita rasa dan selama ini kita mau tunggu hanya ikut misa ibadah kedua pada hari ini. Pemda membatasi umat yang datang hanya 50% dari daya tampung gereja, sementara anak dan lansia masih dilarang beribadah. Pihak gereja juga menyiapkan layanan ibadah secara daring sehingga warga bisa beribadah dari rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mengejar target vaksinasi di 4 klaster PON, Kodam Cendrawasih terus menggelar vaksinasi massal di Kabupaten Kerom. Meski tak masuk dalam klaster PON Papua, Kabupaten Kerom tetap menjadi prioritas dan target vaksinasi. Karena kabupaten ini letaknya bersebelahan dengan kota Jayapura yang merupakan salah satu tuan rumah. Vaksinasi disambut antusias warga yang sudah antri sejak pagi di halaman gereja Antioquia Arso II Sabtu lalu. Untuk vaksinasi ini, petugas menyiapkan ratusan dosis vaksin merek Sinovac. Kampungnya indah, kampung. Bunga ini, kampung lahirnya di mana? Ingat itu, jangan takut. Takut kenapa? Negara maju, bukan negara undur. Ingat, saya ingat kampung masyarakat. Ingat kampung masing-masing. Itu saja Bapak bicara cukup sedikit dan banyak terima kasih. Ingat, vaksin. Dalam rangka kita vaksinasi, mengencarkan lagi vaksinasi dalam rangka menyambut PON. Ya. Jadi kita yang istilahnya jemput bola, kita akan cari lokasi yang kira-kira masih persentase vaksinasinya masih rendah. Ini Kerom ini kan masih rendah. Ya. Dalam 2 hari ini, menurut dokter yang menjaga di sini itu sudah mungkin hampir 200 orang. Ya. Hampir 200 orang. Semoga tambah lagi dan tidak berhenti hari ini. Jadi nanti kita akan bergerak lagi di Kerom juga, kemana saya sudah dikontak oleh Ketua FKUD Kerom untuk meminta, nanti kan kita cari tempat lagi, pindah lagi ke sana, suntik lagi. Ya. Beberapa hari, 2 hari, 3 hari silakan. Ya. Kita minta masyarakat, kita ajak masyarakat untuk tidak segan-segan, tidak takut-takut untuk vaksin. Ya. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, ya, vaksin dan prokes. Vaksinasi di Kabupaten Kerom saat ini baru mencapai 36% dari total 32.000 warga yang ditargetkan wajib vaksin sebelum Oktober. Epen Kataren melaporkan dari Kerom, Papua. Sejumlah fasilitas pertandingan pada PON ke-20 di Papua masih bermasalah. Salah satunya Stadion Katalpal yang akan digunakan untuk pertandingan sepak bola putri. Stadion ini nantinya tidak bisa digunakan pada malam hari karena hingga saat ini lampu yang dipesan dari Cina belum juga tiba. Dampaknya jadwal pertandingan yang disusun panitia terpaksa harus diubah. Panitia sudah melakukan koordinasi dengan 6 kontingen yang akan berlaga di cabang olahraga ini. Keterbatasan lampu stadion yang diperkirakan dalam pelaksanaan PON 20 tahun 2021 khususnya cabang olahraga sepak bola putri, kehadiran lampu stadion itu belum bisa disediakan oleh penyedia. Dan juga ada scoring board yang akan dipasang, namun sampai hari ini kondisi 2 item ini masih dalam pemesanan dan belum tiba di Merauke. Dengan demikian, saya selaku koordinator bidang pertandingan Subklaster Merauke sudah berkoordinasi secara berjenjang kepada Sub PB PON dan juga kepada teman-teman sebagai technical
delegate serta panpel cabang olahraga sepak bola putri ini merekomendasikan pertandingan itu kita roll call, kita majukan waktu pelaksanaannya untuk yang jadwal awalnya adalah pagi dan siang, sore dan malam menjadi pagi dan sore. Ya, pelaksanaan untuk bola kaki putri untuk pertandingannya itu dijadwalkan dalam skedulnya pada tanggal 3 sampai tanggal 11 yang secara teknis dilaksanakan berselang-selang. Contoh hari ini main, besoknya libur. Hari besoknya main, besoknya libur sampai pada saat pelaksanaan. Dan pengisian untuk diketahui bahwa pengisian sampai dengan final itu dilakukan di Merauke, di klaster Merauke khususnya di Catalpal. Yang memang informasi awal itu pengisiannya dilakukan di Merauke, lalu finalnya akan dilaksanakan di Jayapura. Tetapi karena satu dan lain hal mereka merubah skenarionya, akhirnya seluruh pelaksanaan mulai dari pengisian sampai pada saat pelaksanaan itu dilaksanakan di Catalpal. Hanya ada 6 kontingen provinsi yang berlaga apa saja itu? Ya, jadi kurang lebih 6 itu Papua termasuk di dalamnya untuk sepak bola putri, kemudian Papua Barat, ada Kalimantan Tengah, kemudian Jawa Barat, ada Sulawesi, dan satunya dari DKI kalau tidak salah. Selain lampu, stadion hingga saat ini juga belum tersedia papan skor. Peralatan ini juga sudah dipesan namun belum datang, padahal pelaksanaan PON ke-20 di Papua hanya tinggal 3 minggu lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.